memilih ruko itu tidak wajib, malah jadi beban sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini, Coffee with Adit, dalam segmen investasi properti. Untuk pengunjung pertama, jangan lupa klik like, subscribe, klik notification. Semoga informasi-informasi di YouTube channel ini bermanfaat semua. Nah, dalam episode ini gue ingin ngebahas tentang ruko, invest di ruko. Jujur aja, kalau misalkan ada orang yang cerita sama gue bahwa gue mau bangun ruko nih atau gue mau beli ruko nih, gue akan bilang jangan, masa keemasannya udah lewat. Faktanya adalah gini, supply ruko yang ada nih saat ini yang udah kadung dibangun itu tidak terserap dengan baik. Kenapa? Karena model jualan orang zaman sekarang itu udah beda dengan model jualan orang zaman dulu. Model bisnis orang zaman dulu itu seperti ini. Dia dapat revenue, ya. Revenue-nya itu tersalurkan untuk ketiga komponen, ke profit, ke operational cost, sama ke fixed cost. Kalau misalnya operational cost tahu lah ya, kayak misalnya gini, lu jualan 10 martabak dapat revenue segini, tapi ongkos untuk bikin 10 martabak itu segini. Nah, itu operational cost. Kalau misalkan lu bikin 100 martabak jadi segini revenue-nya, terus udah gitu operational cost-nya juga naik. Jadi operational cost itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan jumlah salesnya. Kalau misalnya lu nggak jualan, operational cost-nya 0 gitu ya. Nah, terakhir ada fixed cost. Nah, fixed cost adalah sesuatu yang tetap lu harus bayar meskipun lu tidak ada sales. Contohnya, lu penjual martabak dan lu sakit tipes 1 bulan. Dan lu nyewa tempat gitu. Nah, orang yang nyewain tempat akan tetap nagih lu meskipun lu sakit tipes, meskipun lu nggak buka tokonya. Kayak gitu ya. Nah, yang namanya fixed cost ini jujur gede, lumayan gede. Ada gaji pegawai dan ada sewa tempat, ruko atau kantor atau listrik. Nah, di zaman dulu teman-teman, setidaknya waktu gue masih muda, yang namanya sewa tempat atau ruko itu bisa sampai antara 20, 30 atau bahkan 40% dari revenue yang didapat. Gede banget, asli gede banget. Bayangin aja setiap lu dapat uang 1.400.000 itu habis buat bayar sewa doang. Nah, seperti itu tuh. Sebesar itu komponen sewa zaman dulu. Tapi semua ini berubah. Kenapa? Karena model bisnis orang zaman sekarang sebagian besar beralih ke bisnis online. Dan yang namanya bisnis online itu dia nggak butuh tempat, dia nggak butuh sewa. Dia benar-benar online itu di rumah gitu. Model bisnis yang masih butuh tempat itu adalah jasa apapun atau barang apapun yang masih butuh untuk tatap muka klien atau interaksi fisik. Tapi sebagian itu juga udah pindah ke bisnis online. Bayangin, jualan daging aja itu udah ada yang jualan online kok. Jadi jualan daging itu lu bisa ke lapak ke pasar basah atau lu bisa pesan online gitu kan. Itu jualan daging loh yang benar-benar harus kita lihat sebenarnya. Jualan baju juga gitu. Jadi sebagian orang udah beralih ke bisnis model online ini. Dan kita lihat kalau misalkan orang-orang yang bisnisnya online, kebutuhan ruangnya gimana? Ya stok barang atau stok makanan bisa disimpan di rumah. Dia nggak butuh ruko untuk nyimpen stok barangnya. Bagaimana dengan legalitas perusahaan? Sekarang ini udah banyak banget yang menyediakan jasa virtual office. Kita bayar 6 juta setahun, itu kita udah bisa menggunakan alamatnya sebagai pendukung legalitas perusahaan gitu. Kalau misalnya kita bicara marketing, kalau misalnya nggak ada toko nanti siapa yang datang? Ya itu kan ada sosial media. Kalau misalnya ada sosial media, kita marketingnya online justru lebih menguntungkan. Kenapa? Karena dengan sosial media cakupan kita tuh jadi se-Indonesia gitu kan. Tidak terbatas gitu. Orang dari Pekalongan bisa beli barang kita, orang dari Surabaya bisa beli barang kita. Sedangkan kalau misalnya kita beli nyewa ruko, justru kita sebagai pedagang terikat pada ruko itu dan mayoritas dari rezeki kita tergantung dari orang yang lewat gitu. Dan orang yang lewat itu zaman dulu
Mungkin banyak, tapi sekarang udah enggak. Dampaknya adalah di mindset kebanyakan pedagang sekarang, memilih ruko itu tidak wajib, malah jadi beban sebenarnya. Orang tetap punya ruko kalau misalkan skala bisnisnya udah gede banget. Dia benar-benar rumahnya tuh udah benar-benar nggak cukup untuk naruh stok barangnya atau menampung aktivitas bisnisnya, barulah dia worth it untuk pindah ke ruko. Itu worth it banget gitu. Tapi kalau misalkan banyak pedagang kecil, nggak worth it untuk nyewa ruko. Dan, nah ini yang ketiga, mayoritas ruko pun sekarang itu untuk bersaing dengan orang-orang yang nggak punya ruko, itu mereka juga buka lapak online gitu. Kalau ketika kita buka HP ke Tokopedia gitu ya, kita nyari kamera, ada 100 toko yang ngejual kamera. 50 di antaranya nggak punya toko sama sekali. 50 sisanya ada tokonya gitu, dan disitulah mereka bersaing. Inti dari episode ini ada dua. Pertama, era digitalisasi mengubah model bisnis orang dagang. Dan perubahan model bisnis orang dagang ini dari konvensional ke online itu menurunkan kebutuhan kita akan tempat. Dan karenanya kebutuhan akan ruko itu menurun. Jadi kalau misalnya lu mau beli ruko atau bangun ruko, apalagi beli atau bangunnya dengan cara ngutang ke bank, mending pikir-pikir lagi deh. Mending tunggu sampai supply ruko yang ada ini udah terserap dengan baik, baru bikin lagi. Itu saran dari gue. Oke, segitu aja episode ini. Jangan lupa klik like, klik subscribe, klik notification. Tonton lagi episode-episode yang lain. Leave a comment, tanya pertanyaan sama gue. Insya Allah gue bisa jawab. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.